Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekitar 10 bulan awal masa pemerintahannya, pertama kali saya sih ngerasa agak pesimis ya, dengan banyaknya orang di sekelilingnya yang merupakan dalam tanda kutip adalah orang-orang dari rezim yang lama ya teman-teman. Tapi kesini ya, semakin kesini semakin bertambah keyakinan saya bahwasanya Pak Prabowo ini akan membawa perkembangan negeri kita ini ya ke arah yang positif ya. Dia sebagai nahkoda negeri ini sepertinya memang membawa gerak negeri ini ke arah yang positif. Dan itu memang saya lihat mulai diawali ketika Pak Prabowo Subianto memberikan hak prerogatif presiden berupa abolisi kepada Pak Tom Lembong dan juga amnesti kepada Pak Hasto Kristianto, dan juga terakhir saya ada kemudian ngikut juga ya amnesti kepada Gus Nur ya, itu Sugi Nur gitu kan. Apapun itu, sekecil apapun itu saya lihat suatu hal yang positif. Bahkan kemudian kita lihat ada beberapa banyak ya yang kemudian tahanan yang nuansanya itu nuansa ada bau-bau politiknya gitu kan. Yang jelas kita lihat selain Gus Nur, terakhir itu ada Bambang Trimulyono juga mendapatkan pembebasan bersyarat ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dari kasusnya Pak Tom Lembong yang dapat abolisi, kemudian Pak Hasto kemudian dapat amnesti, ini sebenarnya dia memang kemudian menjaga kondusivitas politik negeri ini ya, meredam, memang kemudian dia ingin mengadopsi semua elemen yang ada di masyarakat. Khusus kemudian kasusnya Pak Tom Lembong ya, ketika polisi itu diberikan, betul-betul saya ngerasa bahwasannya ini adalah sinyal-sinyal daripada keberpihakan Pak Prabowo Subianto kemudian kepada suara rakyat gitu kan. Realistisnya seperti itu gitu kan. Itu kasusnya Pak Thomas Trikasi Lembong gitu kan. Berlanjut kemudian ketika kemudian di awal masa pemerintahan beliau ada staf-staf daripada Kemenkomdigi yang terlibat dalam backing judi online juga mulai diungkap oleh Kejaksaan Agung gitu kan. Berlanjut kasus kemudian di Kemendikbud ada dugaan kasus korupsi pengadaan laptop gitu kan. Ini terus juga di Kemenak ada kemudian dugaan korupsi di kasus kuota haji tahun 2024. Dan yang paling mengejutkan kemudian ada wamen yang kemudian tertangkap tangan ya, kasus pemerasan di Kemenaker terkait dengan penerbitan sertifikat K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang mana kemudian langsung jadi tersangka ya. Pasca jadi tersangka, ketika sore diumumkan jadi tersangka oleh KPK, wamen ini secara langsung malamnya Presiden Prabowo Subianto melalui Menseknek langsung kemudian mengumumkan pemecatan ini wamen ini kan. Dan ini memang kemudian saya lihat ini hal-hal yang positif, betapa kemudian tekadnya Pak Prabowo Subianto untuk membersihkan ya even orang-orang di sekelilingnya gitu kan, dari kasus-kasus yang bermasalah dengan kasus korupsi. Itu sesuai dengan tekad beliau ya teman-teman, tekad beliau. Dan memang kalau kita lihat kan memang kemudian ini sebetulnya antara kemudian Kejaksaan, KPK di masa pemerintahannya Pak Prabowo itu betul-betul mulai jalan lagi ya. Kalau namanya juga sisa dari rezim lama, ini kan memang masalah-masalahnya kan memang dari rezim sebelumnya, orang-orang dari rezim sebelumnya kayak di Kemenak, kemudian di Kemenaker itu kan memang juga kasusnya kan memang diperkirakan oleh KPK mulai dari tahun 2019 ya. Kemudian juga ada yang di Kemendikbud gitu kan, yang memang kerugian negara itu sangat luar biasa gitu kan. Di Kemendikbud sendiri itu dugaan kerugian negara sampai 1 triliun 950 miliar ya. Begitupun juga yang di Kemenak ini sampai kerugian negaranya sampai juga 1 triliun. Dan itu memang orang-orang yang memang sepertinya dari awal saya pikir juga agak susah ya kemudian untuk diungkap, tapi memang perlahan-lahan Pak Prabowo Subianto memang kemudian seperti kan telah menyegarkan lagi lah institusi Kejaksaan, dan institusi KPK sekarang mulai bergerak aktif terus ya, terus ini kan
penangkapan para koruptor. Dan memang sinyal positif tambah lagi kemudian ketika saya lihat kemarin ada reshuffle kabinet ya, sepertinya Pak Prabowo Subianto mulai mengganti orang-orang yang memang ada di sekitarnya gitu kan. Kalau saya lihat memang salah satunya yang paling penting memang kalau dalam sebagai seorang presiden, kalau punya kabinet, menteri ini adalah kemudian adalah para pembantunya yang paling utama adalah sepertinya salah satunya adalah loyalitas ya teman-teman. Gimana kita lihat dulu ada sebuah partai besar di negeri ini yang namanya PDIP. PDIP itu partai besar yang lahir pasca di awal-awal reformasi gitu kan. Partai yang selalu menangkan pemilu di setiap pemilu dengan suara terbanyak gitu kan. Partai yang kemarin nyaris juga sepertinya juga ada yang berusaha menenggelamkan partai itu ya gitu kan. Baik popularitas ya, baik kredibilitas yang mulai kemudian yang notabene sebenarnya yang nyerang adalah mantan-mantan kader partai tersebut, orang-orang yang dulu di dalam PDIP sendiri. Dan memang kemudian PDIP bergerak cepat ya, langsung membersihkan internalnya yang bermasalah, dan itu memang kemudian tampaknya memang sangat efektif. Dan ini pun saya pikir juga Pak Prabowo Subianto pastinya sedikit banyak sebagai seorang mantan militer dan saat ini juga udah sebagai seorang politikus, tentunya di sekelilingnya juga ada orang-orang yang memang kemudian pengetahuannya luas ya teman-teman. Memang yang utama salah satunya adalah harus memang orang-orang di sekelilingnya, circle-nya adalah orang-orang yang betul-betul memiliki dedikasi, memiliki kredibilitas dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk Pak Prabowo Subianto. Saya pikir sudah saatnya kemudian untuk menempatkan para teknokrat gitu kan di kabinetnya kan. Dan juga mungkin kader-kader daripada Partai Gerindra yang memang sudah saatnya memiliki kapasitas untuk membantu Pak Prabowo Subianto. Sudah semestinya sekarang diangkat dalam kondisi negara ini sekarang juga bermasalah ya, baik secara ekonomi ataupun politik. Kemarin kan sempat juga terjadi kerusuhan gitu kan. Yang sebetulnya kalau saya lihat itu muaranya kan memang yang dibidik itu presiden kita untuk merusak kredibilitas, untuk merusak kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto. Apapun itu, walaupun memang di masa-masa awal sebetulnya demonstrasi massa itu organik memang karena memang kekecewaan masyarakat terhadap para wakil-wakil rakyat yang mereka hedonis, mereka yang kemudian flexing, yang sebetulnya saya pikir sah-sah saja, tapi begitu nggak tepat ketika itu dilakukan ketika kondisi masyarakat sedang bermasalah ya secara ekonomi. Semakin kesini semakin tampak ya bahwasanya Pak Prabowo Subianto itu mulai sadar dan kemudian memang mulai mendengarkan suara rakyat ya, suara dari arus bawah. Dan saya pikir memang Pak Prabowo Subianto juga saat ini mulai membebaskan dirinya dari obstacle yang selama ini memang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Yang jelas memang harapan masyarakat saya pikir memang untuk posisi-posisi yang memang saat ini memang masih kosong ya di kabinetnya Pak Prabowo Subianto nanti supaya agar kemudian memang ditempati orang-orang yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada Pak Prabowo Subianto, itu aja gitu kan. Karena memang dari awal masa pemerintahannya kan memang kemudian banyak yang meragukan beberapa loyalitas ataupun beberapa orang-orang yang memang ada di sekelilingnya Pak Prabowo Subianto. Dulu kan sempat ada isu yang namanya matahari kembar gitu kan, yang menggambarkan ada dualisme kepemimpinan di kabinet merah putihnya Pak Prabowo. Tapi ya saya yakin kesininya memang mulai ya dibongkar itu semua, apalagi nanti kalau kemudian ini kasus-kasus korupsi ini kebongkar tuntas ini kan, yang kayak di Kemendikbud, di Kemenak ini kan, yang baru ketahuan kan memang kemudian relasi kuasa ke bawah nih, kayak di Kemendikbud, di Kemenak ini kan, dari menterinya ke bawah gitu kan. Kalau kayak di Kemendikbud mungkin ke para kepala sekolah gitu kan, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah gitu kan. Yang mungkin yang memang ditunggu-tunggu publik adalah aliran dana ataupun relasi ke atas, relasi kuasanya yang ke atas yang menteri itu siapa. Dan ini memang yang ditunggu-tunggu, dan itu saya yakin merupakan barometer keberhasilan Pak Prabowo Subianto untuk pemberantasan korupsi di negeri kita. Dan memang yang masyarakat jangan sampai kemudian lalai adalah konsen terhadap
pembahasan daripada rancangan undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Kalau nggak hati-hati ini kemudian isu ini kemudian meleset, hilang semua esensi demo-demo yang dilakukan oleh para buruh, kemudian para mahasiswa yang kemarin terjadi kemarin ya gitu kan. Ini yang memang betul-betul harus dikawal, ada undang-undang perampasan aset para koruptor, karena memang ini kan satu paket harusnya gitu kan, antara penegakan hukum dan undang-undang yang bisa membuat jera para koruptornya. Karena memang nggak ada efeknya, rasa takutnya nggak ada. Lihat teman-teman, ketika orang-orang pakai baju oranye dirantai, mereka masih bisa senyum-senyum, mengacungkan jempol, ngepalkan tangan gitu kan. Ini kan tragis sekali kan. Itu kalau lihat semua sebenarnya orang juga kesal, geram pastinya gitu kan. Nah ini yang paling penting, jangan sampai lolos dan tengarai ya, kalau kemudian ada wakil-wakil kita dari partai mana yang sepertinya memang berusaha mempersulit daripada pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Kita wajib kemudian mulai berpikir, siapapun mereka itu wakil siapa? Wakil rakyatkah atau wakil siapa? Karena memang lagi-lagi yang paling takut, yang paling cemas, yang paling dirugikan dengan terbitnya undang-undang perampasan aset ini ya salah satunya adalah para koruptor itu sendiri. Maka apabila yang ada yang sepertinya keberatan, berusaha memperlambat, ya kita sebagai rakyat, pikiran kita yang paling liar adalah kemudian bertanya mereka itu adalah wakil siapa, dan mereka mewakili siapa. Itu aja teman-teman, yang jelas ini memang saya yakin perkembangan negeri kita ini kedepannya semakin yakin ya, semakin ke arah yang positif. Yang jelas jangan sampai kemudian kita mau terprovokasi, kemudian pasti ada lah serangan-serangan secara konspirasi untuk kemudian mulai menyerang kredibilitas Pak Prabowo Subianto, untuk menjelekkan beliau di mata masyarakat. Dan usaha-usaha itu kan sudah muncul ketika kemarin ada penumpang gelap yang memang menunggai aksi-aksi demo yang terjadi di negeri kita ini. Semoga semuanya terungkap. Semoga kita kesininya semakin bisa berharap ke Pak Prabowo Subianto di tengah memang usaha kondisi secara geopolitik dan geoekonomi global lagi bermasalah, dan itu pasti juga berat di tengah hutang yang menggunung yang memang diwariskan Pak Prabowo Subianto dari rezim sebelumnya gitu kan, dan juga orang-orang yang bermasalah ya yang terlibat kasus korupsi saat ini. Semoga semuanya bisa terungkap dan bisa kemudian diselesaikan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.